Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menua dalam kesendirian ketika usia bertambah, tubuh mungkin mulai melemah, penglihatan tak lagi setajam dulu, langkah kaki melambat. Namun ada satu hal yang diam-diam lebih menyakitkan dari semua itu. Bukan tekanan darah tinggi, bukan diabetes, dan bukan juga nyeri sendi, tapi kesepian. Kesepian adalah musuh sunyi yang datang perlahan, tanpa suara, tanpa tanda-tanda jelas. Kadang ia hadir meski rumah terasa penuh, kadang ia menetap di balik senyuman yang pura-pura kuat. Dan pada masa tua, kesepian bisa menjadi racun paling berbahaya bagi tubuh dan jiwa. Kesepian bukan sekadar keadaan fisik tanpa teman. Lebih dalam dari itu, kesepian adalah perasaan terputus dari hubungan bermakna, perasaan tidak dianggap dan tidak dicintai. Bahkan seseorang yang tinggal di tengah keramaian bisa merasa sangat sendirian. Kesepian bukan hanya tentang fisik yang sendiri, melainkan tentang hati yang terasa kosong dan pikiran yang dipenuhi kesunyian. Orang yang kesepian biasanya mulai kehilangan semangat hidup, lebih suka menyendiri, atau bahkan diam meski ada di tengah keluarga. Di usia muda, kesepian bisa tersamarkan oleh aktivitas sehari-hari. Tapi di masa tua, saat aktivitas mulai berkurang dan orang-orang di sekitar mulai menjauh, kesepian menyerang lebih dalam. Saat itu hari-hari terasa sangat panjang, dan waktu seakan berjalan lambat. Ketika tidak ada orang yang bisa diajak bicara, sekadar mendengar suara pun bisa menjadi hal yang sangat dirindukan. Itulah kenapa kesepian seringkali dianggap sebagai penderitaan yang tidak terlihat. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis bisa memicu berbagai penyakit serius. Sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh lebih rentan terserang penyakit, dari flu ringan hingga penyakit kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Kesepian juga mempercepat penuaan biologis, membuat sel-sel tubuh menjadi lebih lemah dari seharusnya. Orang yang kesepian berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, stroke, dan bahkan Alzheimer. Selain itu, kesepian juga bisa mengganggu kualitas tidur, meningkatkan tingkat stres, dan menyebabkan kelelahan emosional. Hal ini karena otak yang kesepian memproduksi hormon stres lebih banyak yang berdampak pada tekanan darah dan fungsi jantung. Kesepian bukan hanya soal perasaan, tapi benar-benar bisa menggerogoti kesehatan fisik secara perlahan tanpa kita sadari. Bahkan beberapa dokter mulai menganggap kesepian sebagai salah satu faktor risiko kesehatan utama, sejajar dengan merokok dan obesitas. Penyebab kesepian di usia senja sangat beragam, dan seringkali datang bertahap. Salah satu penyebab paling umum adalah kehilangan pasangan hidup. Setelah puluhan tahun hidup bersama, kepergian pasangan membuat hidup terasa kosong. Selain itu, anak-anak yang telah dewasa sering sibuk dengan keluarga dan pekerjaannya sendiri. Mereka mungkin jarang pulang atau ketika pulang, hanya sebentar dan lebih fokus pada aktivitas lain. Teman-teman sebaya juga perlahan mulai berpulang satu persatu. Lingkungan sosial yang dulu terasa akrab mulai berubah. Ada juga faktor fisik, seperti penurunan kemampuan pendengaran dan penglihatan, yang membuat interaksi sosial menjadi semakin sulit. Semua ini menciptakan jarak, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Rasa kehilangan dan terisolasi mulai tumbuh, hingga pada akhirnya kesepian menjadi bagian dari rutinitas harian yang sepi. Tidak semua orang menyadari bahwa dirinya atau orang terdekatnya sedang mengalami kesepian. Tanda-tandanya seringkali samar dan tidak langsung terlihat. Orang tua yang kesepian biasanya mulai jarang berinteraksi, lebih banyak diam di kamar, atau menolak ajakan untuk keluar rumah. Mereka bisa tiba-tiba kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan lebih mudah tersinggung. Selain itu, mereka seringkali bernostalgia, menceritakan kisah lama berulang kali, seolah ingin didengar dan diingat. Mereka juga bisa terlihat lebih pelupa, merasa tidak bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari, dan lebih banyak mengeluh soal kesehatan. Meskipun secara medis tidak ada keluhan berarti, terkadang mereka akan lebih sering memeriksa ponsel, berharap ada pesan atau panggilan masuk. Perubahan kecil seperti ini bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang berjuang dengan rasa sepi. Kesepian perlahan-lahan menggerogoti kondisi emosional seseorang. Orang yang kesepian cenderung menarik diri, merasa tidak lagi berguna, dan kehilangan rasa percaya diri. Mereka bisa mulai meragukan makna hidup dan bertanya-tanya, apakah kehadirannya masih berarti bagi orang lain? Kesepian juga bisa memicu rasa cemas yang berlebihan, membuat seseorang mudah panik dalam situasi yang sepele. Kondisi ini lambat laun bisa berubah menjadi depresi, di mana mereka merasa hidup tidak lagi penting. Ketika emosi negatif menguasai pikiran, kesehatan mental ikut menurun dan berdampak pada tubuh. Orang yang depresi cenderung mengabaikan perawatan diri, pola makan tidak teratur, tidur tidak nyenyak, dan tubuh pun semakin rentan terhadap penyakit.
Kesepian bisa membuat seseorang menyerah, bahkan sebelum penyakit menyerang. Mengatasi kesepian di usia tua bukan hal yang mustahil. Kunci utamanya ada pada hubungan sosial yang bermakna. Perhatian kecil seperti menelpon secara rutin, mengirim pesan, atau video call bisa sangat berarti. Tidak harus percakapan panjang, cukup menanyakan kabar atau membagikan cerita harian. Selain itu, ajak orang tua untuk tetap aktif secara sosial, seperti mengikuti kegiatan komunitas, pengajian arisan atau kelompok hobi di lingkungan rumah. Berada di tengah-tengah orang lain membuat mereka merasa dihargai dan dibutuhkan. Selain itu, pelihara kebiasaan sederhana, seperti jalan pagi bersama tetangga, atau sekadar duduk di taman. Kehadiran dan perhatian dari orang sekitar adalah obat paling ampuh untuk melawan kesepian. Kadang keluarga tidak selalu bisa hadir setiap waktu. Disinilah peran lingkungan dan tetangga menjadi sangat penting. Sebuah sapaan ringan di pagi hari, ajakan berjalan sore, atau bahkan hanya menemani belanja ke warung bisa memberi kebahagiaan yang besar bagi orang tua yang kesepian. Lingkungan yang ramah dan penuh perhatian akan membuat seseorang merasa aman, dihargai dan tidak sendirian. Membangun budaya saling peduli di lingkungan sekitar akan menciptakan suasana nyaman dan mengurangi rasa kesepian. Bahkan tetangga yang baik bisa menjadi seperti keluarga kedua bagi mereka. Orang tua seringkali senang bercerita tentang masa lalu, bukan hanya untuk bernostalgia, tapi juga untuk memastikan bahwa kisah hidupnya tidak dilupakan. Mendengarkan cerita mereka adalah bentuk penghormatan, pengakuan bahwa hidup mereka penting dan berharga. Melalui cerita mereka bisa merasa kembali terhubung dengan masa kini dan masa lalu. Saat kenangan dibagikan, perasaan kesepian perlahan memudar karena mereka tahu ada yang peduli dan mau mendengarkan. Hubungan antar generasi sangat penting dalam mencegah kesepian di masa tua. Kegiatan sederhana seperti memasak bersama, bermain board game, berjalan sore, atau sekadar menonton acara TV favorit bisa menjadi momen yang sangat berarti. Cucu yang meluangkan waktu untuk bercengkrama bisa menjadi obat bagi kesepian yang tak terucapkan. Ketika orang tua merasa dihargai oleh generasi muda, kepercayaan dirinya kembali tumbuh, dan perasaan dicintai pun menguat. Hubungan yang kuat antar generasi akan menciptakan rasa aman dan bahagia, yang menjadi bekal menghadapi hari tua dengan senyum, bukan kesepian. Kesepian di masa tua adalah persoalan yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya keluarga, tapi juga lingkungan sosial. Tindakan kecil seperti sapaan ramah, mengirim pesan singkat, atau ajakan makan bersama bisa menjadi perbedaan besar bagi mereka yang merasa sepi. Kadang, perhatian sederhana bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan hidup. Yuk, mulai dari diri kita. Jangan biarkan orang-orang yang kita cintai menghadapi senja hidup mereka dalam kesunyian yang menyakitkan. Karena perhatian kita hari ini bisa menjadi kenangan terindah untuk mereka. Kesepian bukan pilihan, tapi perhatian adalah keputusan. Yuk mulai dari kita, luangkan waktu untuk mendengar, menyapa, dan hadir. Karena perhatian kita bisa menjadi cahaya dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar betapa pentingnya menghapus kesepian di masa tua.